180 menit yang sangat berarti, istilah kata laga hidup mati, pelatihnya malah ngasal atur strategi. Karena kapan lagi timnas punya kesempatan sedekat itu sama Piala Dunia. Kesempatan timnas masuk Piala Dunia itu ibarat hubungan 2 hari lagi nikah. Tiba-tiba gagal cuma gara-gara salah pilih catering. Lo pesennya kambing guling. Cateringnya malah kasih menu kambing bantal. Sekalian bobok tuh. Babak pertama parkir bus salah, babak kedua lebih berani menekan salah, kecolongan juga. Jadi apa ini? Apa yang dikerjakan STY buat timnas Indonesia lawan Jepang? Jangan jawabannya Jepang di atas, kan bukan itu. Kita pun kan akselerasi, lewat naturalisasi. Dengan materi yang dikasih, apa yang bisa dikerjakan STY? Serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol, tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran, tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Dan kalau kita lihat catatan timnas saat dilatih Kluivert, laga tandang nggak pernah menang, produktivitas gol juga jarang, tapi sering kebobolan. Bahkan track recordnya juga nggak bagus-bagus amat. Mau melatih timnas, mau melatih klub, Kluivert lebih sering angkat koper daripada angkat trofi. Kita lihat dari statementnya PSSI, kan memang tidak pernah ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia harus lolos Piala Dunia pada 2026. Nggak pernah ada statement itu. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan oleh Erick Thohir. Dan lalu kenapa diasporanya datang terus? Dan dia akui sendiri, Tommy nggak ada waktu itu pertemuan di Jakarta tanggal 20 Februari. Dia bilang gini, kan ada kesempatan Joy. Ya, kalau kita lihat sedikit sejarah pelatih timnas, meski bukan yang tersingkat, Kluivert termasuk 10 besar pelatih tersingkat timnas Indonesia. Selain Patrick Kluivert, Ali Pastur hingga Gerald van den Berg juga dipecat dari tim kepelatihan timnas Indonesia. PSSI tak hanya memecat Patrick Kluivert dari tim kepelatihan timnas Indonesia, mereka juga memecat Ali Pastur hingga Gerald van den Berg dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Keputusan ini disampaikan PSSI dalam keterangan resminya pada Kamis 16 Oktober 2025. PSSI sampaikan pemutusan kerjasama lebih awal dengan tim kepelatihan lainnya di timnas Indonesia di segala level usia baik U23 hingga U20. Yang pertama, pecat Ali Pastur hingga Gerald van den Berg. Dalam keterangannya, PSSI putuskan kerjasama dengan Gerald van den Berg yang pelatih timnas Indonesia U23 dan juga Frank van Kempen yang menangani timnas Indonesia U20. Selain itu, asisten pelatih Patrick Kluivert juga dipecat, yakni Ali Pastur dan Denny Lanza. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Tulis PSSI dalam keterangan resminya Kamis 16 Oktober 2025. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun lanjutnya. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20, jelas PSSI. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional, sambungnya.
Yang kedua, buntut gagal ke Piala Dunia 2026. Keputusan memecat Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan timnas Indonesia ini buntut dari kegagalan ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda babak belur di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga yang dilakoni, timnas Indonesia harus mendapat kekalahan. Melawan Arab Saudi, timnas Indonesia kalah menyesakan dengan skor 2-3, lalu skuad Garuda juga kalah 0-1 dari Irak. Dengan begitu, Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B. Mimpi ke Piala Dunia 2026 pun sirna karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Selain itu, asisten pelatih Patrick Kluivert juga dipecat, yakni Alif Pastor dan Denny Lanzat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Tulis PSSI dalam keterangan resminya Kamis 16 Oktober 2025. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun lanjutnya. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20, jelas PSSI. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional, sambungnya. Yang kedua, buntut gagal ke Piala Dunia 2026. Keputusan memecat Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan timnas Indonesia ini buntut dari kegagalan ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda babak belur di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga yang dilakoni, timnas Indonesia harus mendapat kekalahan.